Dap San Sabtup, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, hari Minggu Palem A, 2 April 2023. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari Minggu ini dari kitab Yesaya, Mazmur, surat Paulus kepada umat Filipi, dan Injil kabar gembira Matius. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yesaya? Ebed, abdi Allah, adalah Allah sendiri yang menjadi hamba, menghibur orang yang letih lesu dan setia mendengarkan apa yang akan dia lakukan. Hamba itu merelakan dirinya, menderita sehabis-habisnya dan menanggung penghinaan yang sangat besar, bahkan memberi diri untuk mati. Tetapi hamba Yahweh itu tetap tabah dan mengharapkan pertolongan yang datang dari Allah. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yesaya ditanggapi Mazmur. Hamba Allah menerima semua penghinaan yang menimpa dirinya. Musuh-musuh mengelilingi hamba Allah itu untuk menusuk tangan dan kakinya, merampas semua pakaiannya. Meskipun demikian, hamba Allah itu berharap pada Allah yang menolong dia. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yesaya ditanggapi Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Matius. Sebelum penderitaannya, Yesus hamba Allah memberikan roti tubuhnya dan anggur darahnya, lalu ke Getsemani Zaitun dan mengalami gelisah kematian seorang diri, tidak ditemani oleh satu orang murid pun. Bahkan Yudas seorang murid menyerahkan Yesus dengan harga seorang hamba dan menyapa Yesus sebagai Rabi, Guru, lalu mencium Yesus. Selanjutnya Yesus dibawa kepada Kayafas, imam besar, yang sampai mengoyak pakaiannya karena Yesus menyebut bahwa anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Kemudian Yudas menghamburkan uang 30 perak harga menjual Yesus itu, lalu menggantung diri. Tetapi Yudas diselamatkan dan tebus oleh Yesus. Pilatus sebagai gubernur yang membuat pengadilan ternyata beberapa kali mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah, sampai mencuci tangan untuk tunjukkan bahwa yang menanggung darah Yesus adalah orang Yahudi yang mati-matian menuntut supaya Yesus disalibkan. Yesus didera, dimahkotai duri dan diolok-olok sebagai raja orang Yahudi. Lalu Yesus dijatuhi hukuman mati, ganti Barabas yang adalah wakil semua orang berdosa. Yesus memikul salibnya, dibantu Simon dari Kirene. Yesus disalibkan dengan tuduhan raja orang Yahudi. Bersama semua orang di bawah salib, 2 perampok yang disalibkan bersama Yesus juga mengejek Yesus. Kemudian seluruh dunia turut menjadi gelap, sedih, mengiringi Yesus dalam penyalibannya, sampai Yesus berteriak, "Allahku, mengapa meninggalkan daku?" Akhirnya menyerahkan nyawanya. Dan tirai kanisa tersobek, terjadi gempa bumi, batu terbelah, kubur terbuka, dan orang mati hidup kembali. Yesus sungguh hamba Tuhan yang mengambil dosa manusia, memikulnya, disalibkan hingga mati. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yesaya ditanggapi Mazmur dan dipenuhi dalam Injil Matius, dihidupi Paulus bersama umat Filipi. Yesus itu Allah, tetapi membuat dirinya menjadi hamba sampai mati disalib, menebus manusia, lalu dimuliakan menjadi Kristus dan Tuhan untuk memuliakan Allah. Allah memberi santapan sabda Allah kepada kita
Bersama Sang Raja yang masuk Yerusalem dengan mulia, kita mengikuti Yesus dalam seluruh penderitaannya. Kita ikut mengalami bagaimana Yesus mengambil dosa kita, lalu memikulkan semua pada dirinya. Kita mengikuti Yesus memikul salib dosa kita dan dosa umat manusia. Kita ikut menjadi penebus dan penyelamat dunia bersama Yesus. Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus sendiri. Sejak datang ke dunia, Yesus hamba Allah itu menyerahkan diri untuk kita menjadi hamba penderita. Yesus menyerahkan roti tubuh Yesus dan anggur darah Yesus untuk kita. Yesus menderita seluruhnya sampai mati, memberi dirinya untuk kita supaya kita semua juga rela mati, menyerahkan diri kita pertama-tama ditebus, lalu kita menebus diri kita sendiri dan siapa saja untuk menghantar semua saudara-saudari kita serta seluruh alam semesta masuk ke dalam hidup bersama Allah di surga dalam keselamatan penuh sebagai hasil penderitaan dan kematian Yesus. Umat Allah dalam Kristus, demikian.